Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Saiful Hidayat dengan NPM 101212177. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang riset pemasaran. Nah, pemasaran merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas manajemen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tujuan mencapai tujuan bisnis. Riset pemasaran adalah alat penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan untuk memahami pasar, memahami pelanggan mereka, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Itu memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Berikut merupakan beberapa poin penting terkait dengan definisi pemasaran, yaitu ada pemahaman kebutuhan dan keinginan, nilai dan kepuasan pelanggan, segmen pasar, dan target market. Terus ada marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, di dalam bauran pemasaran ini melibatkan 4 elemen utama yang dikenal 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Terakhir, ada pemasaran dalam era digital. Selanjutnya, klasifikasi riset pemasaran. Ada 6, yaitu yang pertama riset deskriptif, di mana riset ini berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau populasi tertentu. Kedua, ada riset eksploratif. Nah, riset ini digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Ketiga, ada riset kausal. Nah, ini dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Keempat, ada riset kualitatif, di mana riset ini berfokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Kelima, ada riset kuantitatif. Riset ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, survei, angket, atau analisis data besar. Dan yang terakhir ada riset primer. Riset primer ini riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada proses penelitian pemasaran yang empiris. Ada 10 proses, di mana yang pertama itu identifikasi masalah penelitian, kedua perumusan tujuan penelitian, ketiga pemilihan metode, keempat perancangan instrumen, kelima pemilihan sampel dan pengumpulan data, keenam analisis data, ketujuh interpretasi hasil, dan kedelapan penyusunan laporan penelitian, kesembilan implementasi rekomendasi, dan yang terakhir evaluasi hasil implementasi. Selanjutnya ada marketing research process. Pertama rumusan masalah, kedua desain riset pemasaran, ketiga merancang metode pengumpulan data, keempat mengambil sampel dan mengumpulkan data, yang kelima melakukan analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir menyusun laporan riset. Nah, selanjutnya ada masalah dan gap penelitian. Definisi masalah yaitu langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Masalah bertujuan untuk menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Dalam menentukan masalah, terdapat 3 langkah, yaitu identifikasi kebutuhan, pemilihan prioritas,
Dan yang terakhir, penentuan batasan. Selanjutnya, gap penelitian merujuk pada kesenjangan atau celah dalam literatur penelitian yang memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ini mencakup bidang pengetahuan di mana penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi atau memberikan pemahaman yang memadai. Dalam menentukan gap penelitian ini terdapat langkah-langkah, yaitu tinjauan literatur, analisis kritis, dan perumusan gap. Selanjutnya ada model penelitian pemasaran. Model adalah alat atau kerangka kerja konseptual yang membantu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Model ini dapat berupa verbal, grafis, atau matematis, dan digunakan untuk memahami perilaku konsumen, dampak strategi pemasaran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan kampanye pemasaran. Nah, verbal model yaitu deskripsi naratif yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini tidak melibatkan persamaan matematis, tetapi memberikan gambaran konsep dan logika di balik hubungan tersebut. Sedangkan grafis model adalah referensi grafis dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini menggunakan diagram atau grafik untuk memvisualisasikan struktur dan arah hubungan antar variabel itu sendiri. Dan yang terakhir ada matematis. Matematis model ini adalah representasi matematis dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini melibatkan persamaan atau fungsi matematis yang menggambarkan sejauh mana satu atau lebih variabel mempengaruhi variabel lainnya. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih.